Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Kunatifa dari kelas PTIKB. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari materi aturan penarikan kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu modus ponens. Definisinya yaitu jika P maka Q dan P benar maka Q juga benar. Adapun rumusnya, premis 1 yaitu P implikasi Q. Premis 2 P kesimpulannya yaitu Q. Contohnya, jika hujan turun, maka jalan akan basah. Hujan turun, kesimpulannya yaitu jalan akan basah. Yang kedua yaitu modus tollens. Definisinya, jika P maka Q dan Q salah, maka P juga salah. Rumusnya, premis 1 P implikasi Q. Premis 2 negasi Q, kesimpulannya negasi P. Contohnya, jika seseorang belajar, maka ia lulus ujian. Orang tersebut tidak lulus ujian, kesimpulannya orang tersebut tidak belajar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, silogisme. Definisinya, metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua premis yang memiliki hubungan term. Rumusnya yaitu premis 1 P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Contohnya, jika seseorang adalah manusia, maka ia adalah makhluk hidup. Jika seseorang adalah makhluk hidup, maka ia bisa bernafas. Kesimpulannya, jika seseorang adalah manusia, maka ia bisa bernafas. Adapun hukum-hukum silogisme. Yang pertama, kesimpulan harus partikular jika salah satu premis partikular. Yang kedua, kesimpulan negatif jika salah satu premis negatif. Yang ketiga, dua premis partikular atau negatif tidak menghasilkan kesimpulan sah. Yang keempat, term penengah harus mencakup seluruh premis. Yang kelima, silogisme harus terdiri dari 3 term. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, dan yang ketiga term penengah. Selanjutnya yaitu silogisme disjunktif. Definisinya, metode logika atau di mana jika salah satu pernyataan salah, maka yang lain benar. Rumusnya, premis 1 P atau Q, premis 2 negasi P, kesimpulannya Q. Contohnya, kunci ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Kunci tidak ada di sakuku, kesimpulannya kunci tertinggal di rumah. Yang kelima yaitu konstruktif dilema. Yang pertama definisinya, menarik kesimpulan dari dua pernyataan bersyarat jika maka yang memiliki alternatif akibat. Rumusnya, premis 1 P implikasi Q, premis 2 R implikasi S, premis 3 P atau R, kesimpulannya Q atau S. Contohnya, jika aku makan di rumah, maka aku hemat uang. Jika aku makan di luar, maka aku kehabisan uang lebih banyak. Aku makan di rumah atau di luar, kesimpulannya aku hemat uang atau habiskan uang lebih banyak. Selanjutnya yaitu yang keenam, destruktif dilema. Definisi, jika akibat dari dua pernyataan bersyarat salah, maka penyebabnya juga salah. Rumusnya, premis 1 P implikasi Q, premis 2 R implikasi S, premis 3 negasi Q atau negasi S, kesimpulannya negasi P atau negasi R. Contohnya, jika hujan turun, maka jalan akan basah. Jika jalanan basah, maka tidak bisa main bola. Jalanan tidak basah atau bisa main bola, kesimpulannya tidak hujan turun atau jalanan tidak basah. Ketujuh yaitu addition. Definisinya, menambahkan pernyataan alternatif ke suatu proposisi yang sudah benar. Rumusnya, premis 1 yaitu P, kesimpulannya P atau Q. Contohnya, hari ini cerah, kesimpulannya hari ini cerah atau hujan. Selanjutnya yaitu yang ke-8, hukum-hukum silogisme hipotetik. Definisinya, logika bersyarat untuk menentukan hubungan antara anteseden. Adapun aturannya, yang pertama, jika anteseden terjadi, maka konsekuen juga terjadi. Yang kedua, jika anteseden tidak terjadi, konsekuen juga tidak terjadi. Yang ketiga, jika konsekuen terjadi, anteseden belum tentu terjadi. Yang keempat, jika konsekuen tidak terjadi, anteseden tidak terjadi. Yang kesembilan, silogisme disjunktif dalam arti sempit dan luas. Adapun arti sempitnya, kesimpulan selalu benar jika prosedur valid. Contohnya, ia lulus atau tidak lulus, ternyata ia lulus, jadi ia bukan tidak lulus. Adapun arti luasnya,
Premis minor mengakui atau mengingkari alternatif. Contohnya, Hasan di rumah atau di pasar. Ternyata tidak di rumah, jadi ia di pasar. Selanjutnya yaitu konstruktif dan destruktif dilema. Konstruktif dilema, jika salah satu penyebab terjadi, salah satu akibat juga terjadi. Destruktif dilema, jika salah satu akibat tidak terjadi, salah satu penyebab juga tidak terjadi. Adapun manfaat aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama, mempermudah proses berpikir logis. Yang kedua, membantu menyusun argumen secara valid. Yang ketiga, menghindari kesalahan penalaran. Yang keempat, dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti matematika, logika, dan filsafat. Adapun kesimpulan akhirnya, aturan-aturan logika proposisional ini merupakan dasar untuk melakukan penalaran yang deduktif yang valid. Dengan memahami aturan seperti modus ponens, modus tollens, silogisme, dan lainnya, kita dapat menarik kesimpulan yang benar dari premis-premis yang diberikan.